Shalom, selamat malam. Syukur kepada Tuhan atas kasih dan karunia-Nya sehingga kita masih disempatkan untuk bersama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 149 ayatnya yang pertama, ucap syukur pada Tuhan. Boleh nih? Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus akan menyertai kita sekalian. Marilah kita melanjutkan pembacaan Alkitab berkelanjutan kita yang diambil dari Kejadian pasal 33 ayatnya yang ke-11 sampai 20. Teman-teman laki-laki akan membacakan ayatnya yang genap dan perempuan yang akan membacakan ayatnya yang ganjil. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, baiklah kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu, baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tetapi Yakub berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot lalu mendirikan rumah dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padang Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya dari anak-anak Hemor bapa Sikem sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Haleluya, amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa dan kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kasih Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan merenungkan dan membaca firman Tuhan. Kiranya apa yang kami baca dan renungkan dapat kami pahami dan mengerti dan dapat kami jadikan motivasi dalam setiap langkah hidup kami yang akan datang. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 20 ayatnya pertama sampai 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerjaan untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam,
tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita sepakat telah sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang-orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut hendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tim penyusun khotbah melalui pengurus PPGT Jemaat Satria Kasih memberikan satu tema kepada saya akan bacaan kita malam hari ini, yaitu yang terbaik. Yang terbaik. Adik-adikku, sahabat-sahabatku di PPGT Jemaat Satria Kasih, dalam hidup ini kita sebagai manusia terkadang tidak puas akan apa yang telah kita miliki, akan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, akan apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Kita terkadang tidak sabar. Kita tidak sabar menjalani proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Kita tidak sabar menanti rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Contoh kecilnya, saya saja yang sudah bekerja dan boleh dibilang penghasilan saya sudah cukup untuk menghidupi keluarga saya pribadi dan anak-anak saya, tapi masih saja sering tidak puas, masih saja sering berpikir kok orang-orang bisa penghasilannya lebih banyak daripada saya, kok dalam kantor saja saya masih sering bilang kok saya lebih banyak yang bisa saya kerja, tapi dia lebih banyak hasilnya, dia lebih banyak gajinya daripada saya yang kerjanya seperti ini. Mengapa dia seringkali kita bilang kalau kok dia hidupnya bisa lebih enak ya daripada saya, kok saya dari kecil hidupnya susah, dia dari kecil hidupnya mewah. Ada istilah anak sultan kayak Rafathar yang sudah kaya dari lahir, kok bisa ya seperti itu. Kita sering bertanya-tanya demikian, sering muncul dalam pikiran kita bahwa Tuhan tidak adil. Bahkan dia kok tidak bertindak ya melihat hidup kita yang seperti ini. Buat saudara-saudariku PPGT yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan, mungkin dalam hatinya sudah sering berpikir, ya Tuhan, kok saya sudah rajin ke PPGT, rajin ibadah, kok saya sudah jadi pengurus, tapi ya saya begini-begini saja hidupnya dibandingkan mereka yang biasa-biasa saja, yang tidak jadi pengurus, yang jarang beribadah, kok bisa dapat pekerjaan yang bagus, yang gajinya besar.
kita sering mempertanyakan keberadaan Tuhan, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan mendengar setiap doa-doa saya? Seorang tuan rumah yang ada dalam bacaan kita tadi, pagi-pagi benar memanggil pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya, yang kemudian membuat suatu kesepakatan bahwa dia akan memberikan upah sedinar sehari. Kemudian ada lagi juga yang dipanggil pukul 9 pagi, kemudian ada yang dipanggil pukul 12 siang, ada yang dipanggil pukul 5 petang. Tetapi pada saat malam tiba, pada saat pemberian upah, kemudian diurutlah dari yang terakhir masuk sampai yang masuk paling pertama. Yang terakhir masuk ini diberi upah 1 dinar. Kemudian berurut mulai dari yang masuknya jam 5, masuknya jam 12, masuknya jam 9, dan masuknya yang pagi-pagi benar. Yang pagi-pagi benar ini sudah merasa bahwa sepertinya saya akan dapat upah lebih karena saya dari pagi ini saya kerja. Mungkin saya akan dikasih 5 dinar atau 2 dinar atau 3 dinar. Tetapi kemudian tiba saatnya dia dipanggil untuk menerima upah. Dia tetap mendapatkan 1 dinar, maka bersungut-sungutlah dia. Dia bilang, "Tuan, kok saya yang dari pagi kerja, dari merasakan panas matahari, panas terik, kok upahnya cuma 1 dinar? Sedangkan mereka yang masuk jam 5 sore juga dikasih 1 dinar." Kemudian mereka menjadi cemburu. Tetapi tuannya ini kan bilang bahwa kita kan sudah bikin perjanjian bahwa 1 hari itu upahnya 1 dinar. Sekali lagi saudara-saudaraku, tanpa kita sadari bahwa ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sering merasa diri kita tuh lebih baik daripada orang lain. Kita merasa bahwa kita ini lebih pantas daripada orang lain, lebih bisa mendapatkan lebih daripada orang lain. Kalau kita lihat bahwa orang yang masuk pagi-pagi benar ini, orang yang dipilih untuk bekerja pagi-pagi benar ini adalah kaum-kaum profesional, orang yang berkualitas, orang yang mengerti benar mengenai pekerjaan ini. Jadi dia dipekerjakan dari pagi sampai sore. Sedangkan yang masuk terbelakang adalah orang-orang yang kurang ahli, yang pekerjaannya sedikit, yang kerjanya dari sore sampai malam saja. Kalau kita bisa lihat bahwa mereka berkata, tidak ada orang yang menyewa saya. Berarti mereka ini adalah orang-orang yang tidak laku. Dan dia boleh bekerja hanya karena belas kasihan tuannya. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita yang merasa diri bahwa kita adalah orang-orang profesional. Terkadang kita merasa diri bahwa kita adalah orang-orang yang terbaik. Kok bisa dia yang bukan siapa-siapa bisa lebih dekat dengan bos, bisa mendapatkan penghasilan yang sama kayak saya yang sudah capek-capek kerja dari 5 tahun yang lalu misalnya. Kenapa mereka upahnya sama kayak saya yang dia baru 1 tahun yang lalu masuk? Kita terkadang merasa kecewa atas perlakuan-perlakuan itu terhadap kita, tanpa kita tahu bahwa semuanya itu adalah bentuk dari rencana Tuhan.
Tuhan sudah atur semuanya itu, bahwa kau mampu mengerjakan yang ini. Mereka hanya mampu mengerjakan bagian yang ini. Jadi Tuhan percayakan untuk kita masing-masing mengerjakan bagian kita. Sesungguhnya semuanya itu diatur berdasarkan otoritas Tuhan, hak spesialnya Tuhan. Jadi kita tidak bisa menuntut banyak, kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk menyusun rencana sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita berdoa saja, kita meminta, Tuhan yang menentukan semuanya, Tuhan yang mengatur rencana-rencana sesuai apa yang Tuhan inginkan. Kemudian kalau kita lihat dari bacaan kita, orang yang bekerja terlebih dahulu ini bersungut-sungut, marah karena belas kasihan Tuhan yang memberikan upah yang sama dengan orang yang masuk terakhir. Mereka merasa diri bahwa mereka masuk di situ karena kemampuan mereka. Mereka masuk di situ karena mereka jago. Tetapi jangan salah bahwa kita semua ini, atau kita anak-anak Tuhan ini, kita dipilih itu bukan karena gagahnya kita, bukan karena pintarnya kita, bukan karena kuatnya kita, tetapi kita semua dipilih karena kasih karunia Tuhan, karena benar-benar itu adalah otoritasnya Tuhan. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita satu sama lain. Semua kita sama di matanya Tuhan, memiliki hak yang sama di matanya Tuhan. Saudara-saudariku PPGT, kita harus menyadari bahwa diri kita itu begitu terbatas. Diri kita itu tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan ada di belakang kita, tanpa Tuhan menuntun kita di depan kita maksudnya. Tuhan itu maha mengetahui apa yang kita butuhkan, mengetahui apa yang sebenarnya yang terbaik buat kita. Tuhan hanya ingin kita bersabar. Tuhan hanya ingin kita menunggu waktu yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Entah itu tentang kerinduan kita, masalah kita, pergumulan kita tentang pasangan hidup, tentang penghidupan yang layak, tentang anak misalnya buat yang sudah menikah, tentang apalagi ya, banyak hal-hal yang menjadi keinginan kita. Kemudian saya kemarin sempat memasang di Instastory saya bilang kalau semakin kesini itu saya semakin menyadari bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa berkarya dalam kehidupan saya. Dia mengatur setiap langkah dalam kehidupan saya sangat detail, sangat sempurna. Kalau yang kemarin itu saya cerita mengenai saya yang hamil anak kedua itu, saya dengan suami itu memimpikan sebenarnya anak cewek, karena anak pertama saya kan cowok. Saya ingin anak kedua saya cewek. Kami berdua ingin. Kami sudah berdoa, kami meminta pada saat
saya tahu kalau saya hamil, kami berdoa, kami meminta pada Tuhan kalau kami ingin diberikan anak cewek. Kami sangat tidak sabar menunggu waktu USG tiba. Waktu itu 4 atau 5 bulan kalau saya tidak salah. Tuhan berikan jawaban melalui alat yang dokter pakai, bahwa anak kedua saya itu laki-laki. Dalam hati kecil saya sebenarnya sedih karena saya maunya anak perempuan. Tapi satu sisi saya senang karena anak saya sehat-sehat. Dan kemudian saya terkadang masih mendoakan kalau semoga itu bisa berubah jadi wanita. Tapi semakin kesini, saya sedih ya mau membahas cerita ini. Semakin kesini saya semakin sadar bahwa Tuhan tidak pernah salah merancangkan sesuatu dalam kehidupan saya. Saya kemudian mengerti bahwa Tuhan kasih saya anak kedua itu laki-laki lagi karena dia bisa terima lungsuran pakaian dan peralatan-peralatan lain dari kakaknya. Tuhan tahu kalau di tahun ini akan ada pandemi COVID-19 yang dimana cukup berpengaruh terhadap keuangan keluarga kami. Tuhan tahu bahwa akan banyak pengeluaran-pengeluaran lain pasca kehamilanmu, pasca lahiranmu, sehingga kenapa dana-dana yang seharusnya saya keluarkan kalau misalnya anak saya perempuan bisa teralihkan ke dana lain. Kalau anak saya perempuan, saya tidak bisa membayangkan saya akan beli pakaian-pakaian cewek yang lucu-lucu, peralatan-peralatan yang cewek gunakan, dan pasti banyak pengeluaran-pengeluaran lain yang akan saya keluarkan untuk itu. Tapi ternyata Tuhan rancangkan bahwa saya peroleh anak laki-laki, dia terima semua lungsuran dari kakaknya. Dan ternyata rumah sakit tempat saya rencana lahiran itu sampai saya lahiran belum bekerja sama lagi dengan BPJS. Jadi saya harus membayar biaya rumah sakit. Dan puji Tuhannya karena dana itu larinya ke situ lagi. Setelah saya lahiran lagi, puji Tuhan, Tuhan kasih saya ASI yang lebih banyak daripada anak sebelumnya. Sehingga saya sempat pusing harus simpan di mana ASI saya itu. Berarti kemudian saya berpikir saya harus investasi melalui freezer ASI. Nah, saya keluar biaya lagi lewat situ, lewat freezer ASI. Saya keluar biaya lagi lewat harus membeli kantong ASI yang lebih banyak. Lewat biaya-biaya itu teralihkan ke situ semua. Kemudian saya merenung bahwa ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih kalau Tuhan sudah memberikan saya anak laki-laki yang sehat, anak laki-laki yang baik hati, sehingga saya bisa gunakan dana yang seharusnya teralihkan kalau anak saya cewek menjadi dana-dana lain yang saya pergunakan setelah saya melahirkan. Saya mengamini kalau ya Tuhan, sampai saya meninggal pun nanti saya percaya Tuhan sudah atur semuanya. Tuhan sudah kasihkan saya yang terbaik. Banyak hal adik-adik, banyak hal saudara-saudaraku, bukan hanya melalui finansial, tetapi hal-hal kecil lain seperti, satu lagi juga bahwa anak kedua saya ini puji Tuhan dia tidak terlalu rewel. Tidak seperti kakaknya yang pertama. Dia cuma rewel sampai kepada cuti saya habis. Setelah cuti saya habis, dia tidak terlalu begadang lagi seperti sebelumnya. Dia cukup disusui jam 10 malam, dia bangun lagi nanti pagi. Kemudian saya berpikir lagi, saya kemudian, ya Tuhan, terima kasih banyak.
betapa baiknya Tuhan yang mengerti saya bahwa besok itu saya harus bekerja seharian. Saya akan lelah besoknya bekerja. Makanya Tuhan kasih anak kedua ini tidak rewel, karena ada kakaknya juga yang harus saya urusi. Ternyata itu berkat Tuhan yang kedua di dalam saya sadari, maksudnya berkat Tuhan yang lain yang tidak melulu tentang finansial. Jadi saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus sama-sama mengimani bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik, selalu merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh iri terhadap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain. Tuhan itu Maha Pengasih, berkatnya tidak sedikit, banyak. Kita semua akan diberikan berkat menurut porsinya masing-masing. Tuhan itu Maha Adil. Kita hanya harus berserah diri saja. Kita harus menantikan setiap waktu yang terbaik, setiap rencana yang terbaik dari Tuhan buat kita. Tuhan akan merancangkan segala sesuatunya menurut waktunya. Saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mau bilang, jangan kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan kita membanding-bandingkan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita dengan berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain. Percayalah kalau Tuhan tetap memperhatikan kita tanpa mengukur siapa yang terdahulu, siapa yang lebih setia, dan siapa yang terbelakang mengenal Tuhan atau lebih dekat terhadap Tuhan. Jangan kita pernah mengukur berkat Tuhan melalui cara pandang kita, tetapi percayalah bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Kita harus mengubah cara pandang kita bahwa Tuhan memilih kita dan memberikan kepada kita sesuai waktunya, dan semua orang sama di hadapan Tuhan, dan Dia akan memberikan kita sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Hendaknya kita selalu bersyukur buat apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan saya dan saudara-saudariku sekalian. Seberapapun itu, mari kita sama-sama mengimani dan mengamini bahwa itu adalah yang terbaik buat kita menurut pandangan Tuhan. Demikianlah khotbah saya malam hari ini, firman Tuhan yang bisa saya sharingkan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita boleh sama-sama belajar lagi melalui firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam sehat buat kita semua. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Tuhan yang sungguh baik dan sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas pertolongan Tuhan, atas kasih karunia Tuhan. Kami masih dimampukan untuk bersama-sama mengikuti ibadah online pada malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena walaupun kami beribadah melalui online ya Tuhan, namun itu tidak mengurangi sukacita kami untuk mengikuti ibadah ini. Tuhan, kami membawa dalam doa persekutuan kami, PPGT Jemaat Satria Kasih. Tuhan berkati para pengurus yang ada di dalamnya. Tuhan berikan kesatian, kepikiran ya Tuhan, agar boleh mengurus persekutuan ini dengan baik. Begitupun kami para anggota ya Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu agar kami semakin mencintai persekutuan ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat kepanitiaan yang terbentuk di dalam persekutuan kami, panitia RA Tuhan. Tuhan berkati setiap panitia, berkati setiap usahanya dalam pencarian dana, dalam memikirkan rapat anggota ini ya Tuhan. Berkati semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan buat mereka semua untuk memikirkan persekutuan kami ke depannya ya Tuhan. Dalam hal pelaksanaannya kami menyerahkan semuanya juga ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang berperkara atas semua ini. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan,
Buat anggota PPGT Jemaat Satria Kasih yang saat ini sedang bersuka cita ya Tuhan karena ulang tahun, karena berkat-berkat yang mereka boleh terima ya Tuhan, kiranya dari semuanya itu mereka tetap senantiasa bersyukur ya Tuhan atas kasih karunia Tuhan. Begitupun mereka yang dalam pergumulan ya Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan mereka, membantu mereka dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, sehingga Tuhan boleh membantu untuk memberikan jalan keluar yang terbaik. Berkati kami yang bekerja ya Tuhan. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan untuk menyelesaikan, untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami melalui pekerjaan yang Tuhan berikan. Buat anak-anak-Mu yang sedang mencari kerja ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan sudah menyediakan pekerjaan yang terbaik buat mereka. Kiranya mereka mau bersabar ya Tuhan, dan senantiasa berdoa dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan itu. Kami berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang dalam pendidikan. Berkati mereka semua ya Tuhan. Kiranya mereka boleh diberikan juga kekuatan dan kesehatan di masa-masa pandemi ini dalam menyelesaikan pendidikan mereka ya Tuhan. Berkati juga anak-anak Tuhan yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berikan mereka pasangan hidup yang sepadan, yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami tidak lupa mendoakan negeri kami ya Tuhan, negeri kami Indonesia yang saat ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kami tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir, namun kami berserah hanya kepada Tuhan. Yang terbaik Tuhan berikan untuk negara kami, untuk kami semua anak-anak Tuhan. Berkati para pasien ya Tuhan yang positif COVID-19 ya Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka kesabaran ya Tuhan, sehingga pada saat mereka sembuh nanti ya Tuhan, mereka boleh bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Berkati pula ya Tuhan para medis yang terlibat di dalamnya, dokter, suster, begitu pula juga dengan tentara, polisi, dan semua yang terlibat di dalamnya dalam proses penyelesaian, dalam proses penanganan COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa juga buat pemerintah ya Tuhan, dari pusat hingga pelosok dalam negara kami, negara Indonesia, kota kami, kota Makassar ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mereka boleh memerintah negara ini ya Tuhan dengan bijaksana, dengan penuh hikmat ya Tuhan, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan adalah yang terbaik. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat kehidupan kami 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan, dijauhkan dari sakit, penyakit, virus-virus yang berada di sekeliling kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjalankan aktivitas kami dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, tak lupa pula kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang ada di Luwu Utara yang dilanda banjir bandang ya Tuhan. Tuhan, berikan pula mereka kekuatan, berkati mereka dalam proses perbaikan sarana dan prasarana yang sempat rusak, mereka yang sakit dalam proses pemulihan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, inilah doa, ungkapan syukur dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama anak kami, anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita kembali ke kehidupan kita, melakukan firman yang telah difirmankan sesuai firman Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 376 ayat yang pertama. Ikut di Kau saja Tuhan. Ikut di Kau saja Tuhan.
saudara-saudariku yang kasih dalam Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita bersyukur buat setiap berkat yang Tuhan sudah boleh berikan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur, kita mengimani bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dan semua akan indah pada waktunya. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan menyinari kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Adapun penyampaian dari pengurus kepada pengurus dengan kasih dipersilakan. Shalom dan selamat malam rekan-rekan pemuda yang sama-sama dikasihi dalam Tuhan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk beribadah bersama pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Kakak Novi yang telah memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini. Pada saat ini ada penyampaian yang akan kami sampaikan bahwa ibadah kita selanjutnya akan dilaksanakan via Zoom. Ya, demikian penyampaian pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Diucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.